sempat mengontak beliau mengisi PAP di di Masjid Ahmad Dahlan ketika itu 2010, namun beliau berhalangan hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2010-2014 ya. 2010-2014. Alhamdulillah teman-teman, mari kita sama-sama mengikuti apa yang menjadi yang akan disampaikan oleh Mas Abdul hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita tercerahkan. Tidak usah panjang lebar Mas Abdul, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-ayat. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya sebut teman karena saya usia memang jauh, tapi saya masih merasa muda. Karena hampir 19 tahun saya di Muda Muhammadiyah. Jadi saya di Muda Muhammadiyah tahun 96, pensiun 2015. Jadi hampir 19 tahun di Muda Muhammadiyah, mulai dari ranting sampai minang wilayah. Jadi saya sering ngomong dengan Bapak Muhammadiyah, jangan ajari kami tentang konteks keikhlasan, tapi ajari kami dengan teladan. Karena habis namanya ikhlas ini kalau kemudian teman-teman sekalian saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajah dalam rangka berbagi ilmu. Kalau orang tua seperti saya ini kan mesti cerita masa lalu, menyenangkan ke masa depan. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita masih berpegang teguh dengan uswah-uswah, contoh-contoh yang telah diberikan Rasulullah lewat hadis-hadis sahih. Ketiga kalinya saya banyak mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ternyata Banyuwangi jauh. Saya kembali uangnya itu 4 kali, tapi kebanyakan datanya di Genteng, tidak di Masjid Dahlan, di Genteng, Mas Tommy dulu. Dan saya kira memang saya ini bukan persoalan sibuk, tidak, tapi jadwal padat betul. Hampir mulai puasa itu saya perjalanan luar kota itu sahur itu mesti di jalan. Jadi sahur itu pasti banyak di jalan. Jadi akad pagi kemudian diskusi dengan teman-teman tentang gerakan dan sebagainya. Karena ternyata kemudian muncul di beberapa daerah itu fenomena keprihatinan tentang kondisi Muhammadiyah secara utuh. Saya bisa menganalisis ini sederhana. Saya sekarang buat semacam proyek mengumpulkan kader-kader Muhammadiyah dari berbagai disiplin ilmu. Saya membuat kelompok sekoci untuk mengkaji persoalan yang mendasar tentang politik, sosial, budaya dan sebagainya. Di rumah saya setiap 2 bulan ada kajian namanya kajian kebun jambu. Itu yang hadir adalah tokoh-tokoh nasional, beberapa teman dari berbagai visi. Bahkan saya sempat mengundang teman saya yang terus itu pondok awalnya Mas Alif Fauzi, peristiwa di Bali. Itu cuma satu kamarnya. Saya kasih judul agak menarik pada waktu itu, bom, politik atau agama. Karena pada waktu itu saya kira kalau ngomong tentang terorisme, saya kira muncul Indonesia tidak gampang kok. Karena polisi gedung pemerintahan tidak dijaga seketat yang dulu. Tapi kenapa setiap muncul ini kan kemudian seakan-akan menjadi pembenaran itu kelompok Islam yang melakukan gitu. Nah, saya tanya Mas Ali Fauzi, kita coba diskusi tak.
bom ini dalam kategori politik atau agama. Itu tidak terjawab secara tuntas. Dan ini menarik. Dan Muhammadiyah sekarang itu besar amal usahanya, kropos ideologinya. Karena nanti belum ngomong diaspora. Teman-teman mau konteks diaspora itu sederhana. Nanti saya jelaskan tentang konteks diaspora, persiapan apa yang dilakukan teman-teman Muhammadiyah. Sehingga teman Muhammadiyah itu bergerak di setiap lini, tapi rumah besarnya adalah Muhammadiyah. Nah, agak menarik. Kelemahan kita yang kedua, ternyata kita ini saya ngajak Mas Rafan yang KPU Probolinggo, ada Mas Ari KPU Banyuwangi. Dulu ketemu saya di Muktamar, jalan sama saya sampai ke makam Nyai Walidah, sama nanti KPU Mas, nanti alhamdulillah jadi luar biasa. Tapi sekarang karena kita tidak punya orang di Jakarta, tapi insya Allah diusahakan karena saya berprinsip teologi Al-Ma'un itu yakin disukai Allah. Ketika kamu di pusat data, saya mau nanya ini teologi Al-Ma'un, insya Allah nanti Allah mempermudah proses ini. Amin. Saya sederhana memahami konteks yang saya mau di diaspora. Saya ini putar Jawa Timur. Besok tanggal 14 saya di Gresik, tanggal 30 saya di Blitar. Persoalan yang muncul di daerah itu tidak lain tidak bukan karena persoalan ideologi Muhammadiyah semakin runtuh. Belum persoalan ideologi lain yang masuk di Muhammadiyah. Data, saya mengatakan, mulanya saya ini sekarang kumpul dengan Mas Udin, dengan Mas ini bukan persoalan lain-lain, mikirin persyaratan tok. Sampai jam 3 pagi di rumah saya ratusan orang itu hanya berpikir sederhana. Bagaimana membuat Muhammadiyah ini kelompok-kelompok kader Muhammadiyah sempalan yang tidak terakomodir di struktural itu menjadi kekuatan besar. Ada kajian 2 bulanan. Saya sekarang punya lembaga survei namanya Kedai Jambi Institute. Kita sekarang punya namanya pijarnews.id, yaitu berhubungan dengan media-media. Karena kekuatan basis media itu luar biasa. Besok akan saya sampaikan di pengajian formal tentang konteks ukhuwah Islam. Ternyata media itu punjer persoalan orang banyak yang neraka, termasuk kita ini nanti. Nanti kita akan coba kupas secara tuntas dan setelah kita coba teliti dengan bukan bahan data termasuk bisa dikatakan sekolah Muhammadiyah itu hampir sekitar mau. Saya katakan kalau ini tidak dibenahi dalam 10 tahun kita menjadi makhluk marginal dalam konteks pendidikan. Coba cek di Banyuwangi, sekolah yang maju berapa jumlahnya, dan itu kemudian tidak diimbangi dengan kesejahteraan guru yang sampai saat ini cukup menyesakkan dada. Ketua PD mengatakan kita ini kaya, dana kita 320 miliar, tapi ketika bicara tentang guru-guru Muhammadiyah sampai saat ini nasibnya itu tidak dalam kategori 8 asma. Hati kita masih sederhana. Marilah kita bermuamalah ikhlas. Logika material juga terukur gitu loh. Bukan 200.000 kemudian ngomong ikhlas, mati ada keluarga. Ini logika menarik, itu logika benar. Logika 3K, katanya tidak loyal. Ini kan persoalan di Muhammadiyah ini. Kita ini orang boleh kalau begitu. Saya nanti akan coba jelaskan detail, sehingga nanti dengan sampai ini lihat realita. Bukan bayang-bayang yang kemudian berasumsi. Ini data Pak. Dari 100.000 sekolah itu yang bisa hidup berapa? Nggak ada sampai 10%. Serius. Data terbaru saya mencoba lihat. Dulu 2098 sekolah Islam terpadu di Indonesia itu hanya ada 4 sekolah. Itu ada di Jawa Barat. Dengan data sekarang itu hampir 10.000. Dengan ceruk yang sangat diambil adalah keluarga Muhammadiyah yang bicara tentang kualitas. Sehingga Rosaman sekarang lihat sekolah Tazkiyah di Malang itu hampir data masuknya 30 juta, ada yang 60 juta. SPP-nya 1.500, gurunya makmur, dasi dan lain sebagainya. Muhammadiyah dan ikhlas beramal, pindah depak kok. Pindah depak sana lah. Ngomong organisasi terbesar di dunia, tetapi substansinya tidak seperti itu. Kita ngomong transnasional, ada namanya PJIM Malaysia, PJIM Bulgaria. Ternyata menjadi pimpinan sana itu mahasiswa. Pulang kemudian tidak ada lagi. Selesai sudah. Karena nggak membuminya Muhammadiyah ini. Saya ngomong
gini berani, tak bilang mau dipencil PW kok saya ini. Bagaimana dengan saya nomor 16 perolehan suara terbanyak? Ini mati 2, meninggal 2, mundur 2, kan 4 naik. Aturannya kan gitu. Jadi mau cari ke ruwet gitu. Loh kalau saya mencuri di Muhammadiyah katakan ruwet boleh lah. Enggak pernah curi di Muhammadiyah saya ini. Saya putar diundang, terus sekarang kata masa itu kampanye kata muktamar, kundulmu gitu lah. Karena saya ini diundang bukan karena saya dibayar, enggak minta lah. Besok pengajian enggak diminta, tapi ketika datang itu wilayah jadi artis saya ini. Waktu sudah terus persiapan terus kundulmu. Saya kemarin misi di Gresik, saya katakan, Mas, saya ini ngomong tidak bukan karena persoalan apa-apa, apalagi ngomong struktural bagi aktivis otentik seperti saya. Otentik karena saya di IMM, pemuda Muhammadiyah 9 tahun, kemudian di Muhammadiyah daerah wakil ketua yang dari MPKU sampai 7 tahun, gak pertama. Struktural bagi itu. Saya diajari bapak saya memegang bendera Muhammadiyah itu adalah kebanggaan. Titik. Jadi sama jangan ngomong struktural. Tapi cangkemmu cuma meneng orang duit gitu loh. Ini persoalan serius di Muhammadiyah. Saya akan coba ngomong pertama. Dan ini terjadi betul di Muhammadiyah. Saya ngomong, saya belak-belakan. Wong ini kader semua, tidak ada yang PKI kan? Apalagi Jansor. Mulai saya katakan, kalau tidak ada PKI atau PKI, saya akan mau belak-belakan. Karena Muhammadiyah itu adalah sifatnya evaluatif. Kenapa Muhammadiyah stagnan dalam konteks tataran berkemajuan dengan simbolnya? Karena apa? Pimpinannya itu tidak pernah berubah. Mau sampai PDM sampai 20 tahun. Sama ketua PDPM baru masih tidak bisa dibolehkan. Loh ini tidak ada aturan, tapi niat di Muhammadiyah itu harus ikhlas Pak. 2 periode cukup lah, ganti yang muda. Kan organisasi kader. Mulanya Profesor Dr. Muti Ali mengatakan sederhana. Maju dan tidaknya Muhammadiyah ke depan itu adalah dengan konteks kaderisasi. Nah sementara aku muda Muhammadiyah, terus kemudian diimpek di distribusi. Sekarang kita PDM ngajak anak muda Muhammadiyah datang ke bupati, Pak ini nanti pengganti saya di depan. Ora Pak, ini bisa dipateni kok. Loh saya ngomong apa adanya loh. Mulai saya ditanya di daerah-daerah, masa tuh ada nggak nanti ada namanya musda, apa musul? Nggak ada. Yang ada itu adalah reshuffle. Orang-orang yang sudah tidak mau dimulai baru diganti, tapi tetap sekarang sudah mulai kampanye putar tuh. Dan ini terjadi betul. Mudah-mudahan di Banyuwangi tidak lah, tidak beda dengan yang lain. Loh saya ngomong apa adanya, loh kita ini evaluatif Pak, yang kemudian itu memperbaiki diri ke depan Muhammadiyah harus ada generasi muda yang di dalamnya gitu loh. PDM 4 periode 5 tahunan berarti tambah 22 tahun. Mau benang wilayah terus kan anak-anak ini dijadi dari opo. Lha wong udah mama desa menjenggot putu aku. Oh, Pak. Usah dibecit betul, ruwet ta dulu. Enggak masalah. Tapi saya ini adalah yang bisa mengkader anak saya menjadi aktivis. Karena delok anak ketua PDM, pimpinan PDM daerah, mana yang kemudian jadi aktivis di Muhammadiyah dan enak. Hah, pengen berol. Kecuali Banyuwangi. Kecuali Banyuwangi kalau ada. Itu pun satu, liangnya pokok. Serius, aku ngomong apa? Sana coba wilayah. Mana anak yang bisa aktif diutuh namanya Muda Muhammadiyah? Mana yang di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Mana yang di Nasyatul Aisyah? Mana yang di Tapak Suci? Bisa dicek. Tapi saya, istri saya adalah aktivis Aisyah, wakil bidang tablet Aisyah. Maka saya 2 bulan di Malang. Ketika berangkat tak bilang, ketika sampai setelah dari PNI kuliah di Malang, tidak ada dia bapak tidak akan biaya. Kami bisa, wow bisa mengatakan itu. Karena ini bicara tentang konteks identitas dan kamu nanti meninggalnya itu dalam kategori yang tidak boleh. Karena identitasnya adalah identitas jelas betul. Anak saya fakultas kedokteran di UI. Itu dia pakai padahal UI nggak boleh nukes terus. Anak
saya Manchester United itu pakai seragam dia, gagah Pak, betul fikir oleh apa? Ditulis di depan narasumber diskusi panel. Dok, apa namanya mobil apa? Anak saya kok farmasi, IMM. Gitu loh. Tadi kita ngaji bareng-bareng. Mama dia sama coba cek nanti. Saya mau tanya sebelum saya mau diaspora ini mau kok dimadu dan panjang kan? Kalau dari Jombang saya emosi betul. Kalau mereka kasus kumpul gak mari-mari. Ada lampu gak mari-mari sumpah. Saya mengatakan sendiri sampai cek nanti. Saya kepingin mau mati di mana berapa. Nyalon DPD gak tau menang. Sampai kan ngaji mati kan saat mau gak jadi. Kita besar dan sebagainya. Ternyata kita kumpulan orang enggak ada apa-apa. Sama coba cek nanti. Dicapai masing-masing. Bertambah atau berkurangkah warga Muhammadiyah? Saya mau tanya kepada anda. Ayo jawab. Berkurang. Sebabnya apa? Saya mau tanya. Organisasi ini adalah organisasi modern. Ibarat barang. Itu adalah barang istimewa. Tetapi marketingnya yang kemudian tidak pintar. Itu diperparah. Orang Muhammadiyah tidak suka produk Muhammadiyah. Saya mau tanya, mana pimpinan Muhammadiyah datang kemudian bawa anak itu ngaji? Gak ada Pak. Tapi ngajinya kebesaran Muhammadiyah. Ternyata anak gak benar Muhammadiyah loh. Tapi pun yang benar Muhammadiyah itu anak pimpinan. Bisa dicek di WA saya. Pak, itu Indonesia. Anak saya mau masuk SMA Muhammadiyah, kok dibantu kalian dengan berikutnya. Saya tanya jelas. Dulu aku di mana? Gak pernah ngerti Pak ya, kuliah murni. Mohon aku gak jalan. Pani sama teman-teman. Gombal mugi yo. Loh serius, sekarang kita ini berhasil mulu Muhammadiyah itu. Bisa dikatakan guru semam. Cek. Sama cek guru semam. Bisa dikatakan ada himonya, ada Newcastle United-nya. Karena apa? Kita punya sistem rekrutmen jelas Pak. Kita nggak punya basis data. Big data. Mulai saya dulu mengusulkan kepada PWN untuk kemudian satu membuat sensus warga Muhammadiyah itu big data. Dan saya buka klik sing sekolah ini, enak apa Pak? Nyambut gayanya apa? Pekerjaan apa? Sehingga program daerah itu bergantung dengan pekerjaan daerah masing-masing. Jadi kalau petani di sini banyak NPM buatin, kan gitu Pak. Orang kita butuh kok yo. Mana-mana jambore ambulan lapo. Ambulan dikumpul dunen ngawur kok ngono. Itu duit, Pak. Kita ini sekarang so tapi substansi strukturnya itu lemah. Mulai saya tidak akan ngomong diaspora sebelum jenengan tadi ngomong tentang ideologi. Kita sebut ideologi ini sama istilah ngomong diaspora. Menurut PD terakhir dari ngomong bajingan. Pak. Apa gitu? Akhirnya gak tahu-tahu lah bahasa Muhammadiyah. Loh padahal diaspora ini sejak Yedawan beliau mengatakan jadilah kamu dokter, jadilah kamu politisi, jadilah kamu minister, jadilah kamu guru, tapi kembali ke payung Muhammadiyah. Sekarang terbalik kok. Organisasi jadi alat politik untuk bergaining position. Makanya saya paling jebet satunya itu ketika bicara tentang Muhammadiyah, bicara tentang duit. Itu persoalan idealisme Pak, gak main sama oleh pemimpin duit, mesti bangsat kabeh. Jadi sampai kalau saya ngerasani sing sama dia kemudian buat duit, ini idealisme Pak. Tempat kita beribadah. Kalau Rasulullah usianya 63, saya 51, kurang 12 tahun mati Pak. Itu kalau itu Rasulullah. Setelah progres ini kecelakaan siapa tahu mati. Apa yang kita pernah dengan hadapan Allah? Konteksnya ternyata itu adalah kita. Mulai kabar Muhammadiyah, konteksnya mesti adalah dakwah, bukan material. Kita mikirnya cuma material loh. Doa kita kepingin kaya, tidak seperti Abdurrahman bin Auf. Doanya adalah tidak kepingin kaya, kepingin mudah dihisab. Kita ini orang kaya, terus ganti kaya malah nyolong Pak. Dan makanya kalau di Muhammadiyah tidak ada hukum. Tahu yang Muhammadiyah itu hukum orang nyolong? Gak ada Pak, malah nyolong juga gitu. Lu Muhammadiyah wae kan? Lu ini serius. Saya ngomong gini apa adanya. Kamu ditanya evaluatif kok. Kalau saya dianggap kader yang kemudian tidak taat pada organisasi, sisi mana? Saya evaluatif kebaikan. Lu tanpa struktural, saya tetap ngomong sama dia. Saya dari kecil sama dia. Nah, kok kalau geser antara orang
Newcastle United gak malah sama nambah aku lu Jombang, pokoke tambah kono. Kalah aku. Yo ora apa-apa nek sama. Kene nek digorot tuh Pak maju ngarep. Ora mendele mlayu paling. Oh meneh kok kamu otak bertok. Mau ane kok kono jono Pak Jaran mana kok. Lho itu hadisnya jelas nang. Kok kamu Pak Jaran kok Daniel Lancar. Loro kabeh, Pak. Wong Pajero sesuai dengan apa? Tenaga kuda kok. Loh iya kan? Kamu kan sama mobil Pajero itu mesti dengan tenaga kuda 200 dari Pajero. Senjatanya mesti AK-47 atau M4. Awak dhewe nggo panah jaran. Cilik pisan. Ini bukan urusan apa-apa. Itu kuda itu kalau ketemu naik kuda laki, kuda dan kuda perempuan jadi perang sampean. Sekarang menggunakan sistem teknologi, mana Muhammadiyah sekarang justru terbalik. Kalau ingin jenggot mau suara pun enggak lah. Oh jadi ini jenggot sampean, kasih orang jenggot. Tapi jenggot itu menurut saya aksesoris, karena istri saya suka nih, keren. Oh sederhana, saya ngomong saya harus ngomong apa gitu. Sederhana, tapi jenggot ini kemudian itu membedakan dulu di dalam hadisnya, membedakan antara Islam dan Yahudi. Sekarang Yahudi jenggot tambah keren di mana sampean? Nah dulu ikut waskan cita Sunan Wal Jamaah, jenggot itu sampe ikut perang di Ambon. Tak balik kok gak pantes. Sekarang justru di chatnya itu jenggotnya keren. Teman sekali saya akan mau bayang sedikit tapi kemudian mari kita evaluasi bersama. Terutama nama Muhammadiyah, terutama nama diaspora. Orang memahami diaspora itu banyak yang salah. Diaspora itu akan migrasi, sebenarnya dalam konteks aslinya itu adalah migrasi ke suatu tempat, orangnya ke suatu tempat untuk memperbaiki hidup. Itu migrasi. Bahkan menurut Yunani kuno yang disebut dengan diaspora ini adalah apa namanya? Penaburan benih. Tetapi kemudian menjadi pandangan umum bahwa diaspora itu adalah mendistribusi kader di setiap lini kemudian kembali pada Muhammadiyah. Oke, kita sepakat itu lah hari ini. Pertanyaan sederhana. Apa yang harus dilakukan dengan diaspora ini? Saya mohon maaf. Beberapa tema pemuda Muhammadiyah hari ini kan keren-keren. Mulai pemuda negarawan. Tahu kan? Belas. Itu diberitahu lagi bapak-bapak kita ini dengan identitas. Saya mengatakan identitas apa? Panpus Jempalingan Partai Umat Nyatet Pelita berdiri dalam ceruk yang sama. Mari kita pemilu gak jadi kabeh, tunggu bareng orang Muhammadiyah itu politik itu mesti kalah. Justru NU siapa bukan presiden tentang politik NU dan kekuasaan, relasi NU dan kekuasaan itu ngeri Pak. NU sekarang mempunyai 6 menteri, 1 wakil presiden. Undang-undang pesantren itu sudah diketok. Data pesantren NU itu ada 1000 yang ditaruh di Jakarta. Itu dibantu Pak untuk mendirikan PLK per 1 pesantren 1 miliar. Kali kan 1000 1 triliun, 3 tahun berarti 3 triliun. Muhammadiyah remuk. Belok Prabowo sampai Jempalingan yang terus duit terakhir Prabowo gandeng. Gandeng saya dilengkungi polisi, gua ini terakhir jadi gandeng. Kita ini jadi makhluk melihat politik seperti sholat wajib. Ini persoalan. Politik itu permainan. Mulanya itu harus dimainkan juga gitu. Ini penting. Nah, ini diaspora termasuk di sini nanti. Apa yang dipersiapkan? Mau negarawan. Kita hapus. Negarawan itu cirinya satu. Bisa menyelesaikan persoalan bangsa, bukan membuat turut bangsa. Urusan Jakarta sekarang proyek KB. Di Jakarta kemudian urusan duit semua. Orang sekarang jadi Indonesia. Orang pemuda Muhammadiyah naik mobil jelek sekarang malu. Naik kapal jerum mau. Kerjanya gak jelas. Terus mau apa kita? Mau tanya saya. Itu pun kalau muslim mau tanya, mesti urusannya bicara tentang SWO. Mau tanya sampean. Kalau saya mau investasi pun monggo. Rusak sekarang Muhammadiyah. Karena apa saya katakan? Struktur kepemimpinan Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah itu hanya secara pendek Pak.
Ketika orang yang memimpin di pemuda Muhammadiyah seperti sampean, mentalitasnya secara ideologi lemah, idealisme remah, mimpin Muhammadiyah, insya Allah akan jadi maling berjamaah. Tak jamin. Wes. Umum malam duitnya 1,6 triliun Pak. Tidak titik Pak pasar Muhammadiyah. Tidak kecil, triliunan kita ini. Tetapi tidak pernah terbantah dalam konteks isu nasional atau isu secara struktural di MTK bahwa proses mengkaderan ini harus betul tertib. Saya sering katakan di mana dua yang tidak boleh dilanggar di Muhammadiyah. Pertama, saya sering katakan di sana tidak boleh dilanggar, dan ini harus jelas track recordnya. Kepemimpinan itu eksklusif Pak. Haram orang yang masuk di Muhammadiyah itu kemudian tidak terstruktur namanya track recordnya. Yang kedua, yang memimpin amal usaha pasti wajib adalah kader Muhammadiyah. Karena apa? Karena pimpinan atau amal usaha Muhammadiyah itu punya visi misi tentang dakwah. Saya ini tambah enak kalau Muhammadiyah, terus kemudian dikoordinasi oleh Dikdasmen, kemudian di KNBN Bali. Belum cuma Pak, belum Banyuwangi. Bodoh ya. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Kader-kader Muhammadiyah ini mulai tersisih karena diupdate di organisasi, sedangkan guru-guru yang tidak aktif Muhammadiyah itu mengejar karir. Kemungkinannya juga keren. Kampus kampus umum itu bisa dikatakan hampir bisa dikatakan mayoritas NU dosennya. Saya sering katakan, suatu ketika sampai akan lihat di kampus besar dulu milik Muhammadiyah. Karena banyak orang pada sekarang tidak ada. Jenenge Muhammadiyah di dalamnya adalah orang tidak jelas. Apakah kemudian kita akan mendiamkan itu yang dibangun oleh Bapak dengan darah, air mata dan harta, tetapi kemudian kita tidak mengambil mereka dalam konteks berfleksibel kolonial? Ini pertanyaan kita. Apakah kita termasuk dalam kategori manusia marginal yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa? Monggo terserah jenengan. Nah, yang saya katakan kepada saya, tarung, tetaplah petarung. Ideologi itu adalah keniscayaan bagi kita seorang aktivis. Nah, sekarang daftar PWM itu kemudian NPM justru bisa kok. Malah rugi sih menurut mudah mati buyar nol. Saya sepakat Muhammadiyah dari luar. Karena apa? Karena fungsinya sama Pak Artu saya jeder bendino diterapkan bojone mungkin tidak kandung sama. Nanti mau enak dari kader loh Pak. Acaranya gak tau hotel, turunnya kok mester. Pak JT luar biasa bahkan Muhammadiyah gundul kan. Itu gulung dina istri yang kemudian di pemuda Muhammadiyah keniscayaan tentang kekayaan kan tentang material itu menjadi keniscayaan bagi kita. Makanya saya sering katakan di teman-teman, kok aku dari pemuda Muhammadiyah pertama jinakkan istri kita. Gue aku ngomong temen rek. Sama kau bilang kamu rek intro. Iso turun masjid lekati sini man. Tanya Mas Rafan, rumah saya ini 24 terbuka sejak berapapun pasti saya bangun. Dan istri dan anak saya mengatakan Bapak ada tidak pernah membunuh. Hampir 24 jam tamu tanpa berhenti. Bisa dicek. Rumah pimpinan daerah begini ternyata jam itu tutup salah tolong. Ngomongnya Pak Muda. Karena apa? Ini organisasi sosial Pak. Diskusinya banyak. Oh banyak bekerja tanpa diskusi akhirnya melakukan DDW. Diskusi terstruktur kemudian ditata dalam. Ini penting. Berarti nggak cangkruan. Saya kepingin buat orang kopi di Mesir sekarang. Cita-cita saya. Jadi nanti pas Maghrib akan ditutup. Seluruh karyawan melakukan sholat jamaah. Karena kok mau warung kopi fenomenanya kan dari Sibarang. Dan ini nanti orang masih akan menjadi ramai. Dan itu kalau dibiasakan jadi kebiasaan. Di Jombang kemarin rapat itu Bupati mengatakan harus ditutup warung kopi. Tak bilang kalau warung kopi ditutup nanti orang nonton semua jam 10 itu. Biarkan di sana. Kemudian kita coba ada ide kreatif yang kemudian membuat mereka menjadi baik. Ada kemudian warung kopi setiap sholat wajib seluruh karyawannya sholat. Dan itu nanti lama-lama
kejujuran, kewajiban, dan kebutuhan dan sholat akan terjadi di generasi muda. Dan ini penting. Ini yang sebagai motif pakai didik materi yang kemudian nanti direnungkan bersama. Sebagai lewat ternyata itu Yoni. Saya tadi foto rotoretan. Saya mau kita muda Muhammadiyah. Ini pertama dasar. Saya akan ngomong kita sebenarnya ngomong diaspora. Kita pemuda Muhammadiyah itu yang pertama adalah berisi pokok-pokok pengiran yang akan diharapkan menjadi garis perjuangan pemuda Muhammadiyah. Silakan buka di nanti sedikit saya akan coba buka sebelum nanti kita ngomong diaspora secara substantif tentang konteks politik. Sehingga nanti kalau kasih tampu ini tertumpu atau betul itu tidak akan terjadi di Banyuwangi ketika teman-teman muda Muhammadiyah itu bisa berdiskusi dengan seluruh elemen partai politik di Banyuwangi dengan PDI juga dekat, Gerindra dekat, sehingga ketika ada persoalan yang nyangkut ke arah politik itu bisa diselesaikan dengan model politik. Karena sekarang kita kalah di situ. Ini nanti dulu. Makanya harus dikuati adalah tentang doktrin perjuangan. Ini penting, termasuk diantaranya dimensi perjuangan. Saya ingin memahami konteks sederhana. Kenapa Nabi itu membuat generasi muda pada waktu itu menjadi generasi emas? Saya orang paling terkagum-kagum. Sampai saya ini belajar banyak buku-buku. Saya beli buku dia Nabi dan konteks manajemen. Saya mencari Nabi membuat format menjadi membentuk generasi muda dan lebih gak cengeng, gak material. Gue tak pilih yang kayak dulu. Saya kemarin ngelawan anak Yemen. Karena kayak dulu. Dan ini merusak tatanan. Saya diusi banyak senior. Tak jawab Mbak. Bah ngomong saya cantumnya di depan Mbak. Aku gelut tak aku. Serius Pak. Karena ini mendidik generasi yang punya idealisme. Tempat beribadah jangan dikotori dengan permainan politisi. Menurut saya kan gitu. Muhammadiyah anak. Gimana materi politik Muhammadiyah. Wah, materi ngeri jangan tentang identitas politik, tentang masalah praktik dan politik, politik. Tapi karena ini materi-materi dasar tentang diaspora. Saya membayangkan Arkom bin Arkom, tahu ya? Yang sekarang jadi Arkom itu. Dalam usia 16 tahun, rumahnya dijadikan markas dakwah Rasulullah selama 16 tahun. Bayangkan. Jadi bertahun-tahun Nabi dakwah itu banyak Arkom bin Arkom. Sampai seorang mendidik banyak usia 16 mungkin naik keran wilayah berkendaan begini. Ngalor itu udah motor berani pacar. Tapi seorang Arkom bin Arkom ini menjadi tempat rumah itu jadi pengembrengan zaman Rasul. Saya membayangkan gimana Rasulullah itu kemudian membentuk watak pribadi seorang muslim yang tangguh. Muslim yang tangguh. Dari Muhammadiyah sekarang itu ada pergeseran. Nek gak suka ada pimpinan daerah atau pimpinan wilayah, kudu suka disewa. Jadi kita pemuda Muhammadiyah kudu suka. Nek itu ada RT tidak masalah. Sing gede pemuda Muhammadiyah. Sing gede Muhammadiyah bukan kue. Maka ketika kamu memimpin, maka secara langsung kamu itu besar. Maka kalau kepingin kamu terkenal, gede organisasi. Mau karku. Oh cuma ngomong saya yang besarkan organisasi itu ini kemunculan Pak. Tapi yang benar adalah besarkan organisasi pasti secara langsung di struktur itu akan menjadi besar. Coba kita udah mati-mati, bukan ini tahu keren. Perantik percapa punya gerakan. Murah Pak. Oh coba dia dapat takbiran dan sebagainya apa ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau itu dibangun. Bupati itu persoalan bukan mimpi. Lah penyakit orang mati itu hati ini sih rusak, tidak seperti zaman Nabi. Saya kepingin Jokowi kurang ganteng belas Pak. Nanti sama Capol kamu udah ada sini. Setelnya cara ngomongnya. Tapi kenapa ini jadi orang hebat? Itu setting. Saya kepingin kita undang-undang datang ke ranting. SD dikumpulkan, berantem diduduk. Selamat datang Ketua PDPM Kabupaten Kediri. Jangan mesti dimusuh apa itu kok tunggu terangnya di Paris dari dalam Muhammadiyah. Itu harus berani. Ada rekayasa pada konteks sosial. Dulu saya memahami sederhana. Nanam yang namanya durian itu di daerah dataran rendah, tidak bisa kan?
Sekarang bisa, karena apa? Rekayasa genetika. Sampai bisa direkayasa kemudian menjadi tokoh. Dan ini harus ada tim. Itu termasuk dalam konteks. Nenek kemarin baru cerita tadi mobil mas, adikku mlebu Partai Demokrat, api. Lu kan dilantik pindah jadi ketua partai umat. Nah lalu katanya di mana jadi wakil ketua atau wakil sekretaris lebih baik jadi ketua partai umat. Nggak lu sama. Lu serius kenapa saya harus kirim Mas Supron ke Jakarta? Itu saya bilang masuk PD. Nggak apa-apa. Tapi buat ideologi. Mulai dalam konteks dimensi di Muhammadiyah perjuangan apa namanya? Kita perjalanan Muhammadiyah. Pertama adalah konteks adalah agama nomor 1. Dalam konteks kader Muhammadiyah, dalam kader Muhammadiyah di kader Muhammadiyah itu visinya adalah dakwah, gerakannya juga dakwah, pemahaman agamanya keren. Nah sekarang justru di Jakarta kemudian agamanya hilang, ngedol kacane, dan ini terjadi banyak. Saya ikut nama banyak. Apalagi nanti panas, sama coba cek dalam waktu dekat muktamar terjadi itu mesti urusan dulu. Nek Banyuwangi model itu, saya orang pertama yang paling susah. Harapan saya kemudian merubah Muhammadiyah dalam konteks gerakan bersama itu menjadi siapa? Oh iya, organisasi besar Pak, satu-satunya yang bisa menghasilkan usaha bangsa adalah Muhammadiyah. Organisasi terbesar di dunia, asetnya segitu banyak, tetapi kemudian konteks kaderisasinya semakin hari semakin amburadul. Ini urusan serius. Dan Nabi ini membangun seorang agama luar biasa. Bahkan Nabi juga mengatakan Zubair bin Awam, usia 15 tahun pertama kali mengurus pedang di jalan Allah. Dan Nabi menyebut dia itu menjadi hawari, orang hebat. Umur 15 tahun perang. Oh dia belum jadi apa-apa. Bahkan Atta bin Usaid di usia 18 itu dia akan menjadi gubernur Rasulullah itu di Mekah. Dalam usia 18 tahun dia akan jadi gubernur oleh Nabi. 10 tahun lalu saya SMA itu jadi gubernur karena saya heran Nabi membentuk karakter orang yang kemudian menjadi sesuatu yang itu gimana. Di perang Ambon itu ngeri. Tokoh Islam kemudian berangkat sana perang dan nyawa. Saya heran, saya pernah diajak memberangkatkan satu orang. Punya istri, anaknya kecil. Abi saya doakan saya. Luar biasa. Mintanya sakit. Ayo sama Buddha, saya jangan di. Ini terjadi. Dan ini saya katakan, pola apa yang kemudian membuat kita ini menjadi makhluk-makhluk penakut. Seakan-akan rezeki itu tidak oleh ngatur. Padahal jelas Al-Quran. Janji Allah luar biasa, membantu agama Allah dipermudah segala usaha. Kalau sampai tidak itu kafir kan. Berpemuda Muhammadiyah totalitas. Dan itu tidak akan buat kita lapar. Kelemahan yang terjadi di kita itu ideologi kita tentang masalah itu sangat luar biasa. Kita ini banyak kehilangan Asmaul Husna terutama tentang konteks Ar-Rauzah. Saya mau tanya sama, kok marah kemudian padahal Allah yang ngatur semua. Saya akan coba kembangkan bagaimana seorang istri Ibrahim alaihissalam terjadi dialog menarik ketika dia punya putra Ismail itu diangkat dan diturukan oleh Nabi Ibrahim. Terjadi dialog menarik. Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat dengan aku yang masih baik, di tempat yang tidak ada makanan, air dan lain sebagainya? Itu tidak dijawab Nabi Ibrahim. Ya wong Banyuwangi mana bojo juga ngomong bodoh manuk tok. Luar biasa kan? Datang lagi dakwah yang sangat menarik. Wahai Ibrahim alaihissalam, Nabiullah. Kenapa kamu tahu di suatu lembah yang sangat dan tidak ada makanan dengan apa karena perintah Allah? Ya, karena perintah Allah. Kuatnya seorang Siti Hajar ditinggal Ibrahim dengan konteks. Karena apa? Seorang Siti Hajar mengatakan rezeki apapun itu datang dari Allah. Apapun juga Allah yang ngatur.
termasuk narapidana berdoa, ya Allah jadikanlah bunga dan tumbuh-tumbuhan serta buah yang datang pada orang yang saya tinggal. Dan itu menjadi rukun haji. Wah, udah bukit sok pada marwah sekali lakukan karena mencari air. Iya nih, Ismail gede sak sampean ceker-ceker, kecil macam manjal, kekuasaan Allah air turun di zaman diminum jutaan orang di dunia tidak pernah dan dipakai luar biasa. Pertanyaan dan yang sabi ayi ala itu hukum untuk gabi. Wes ini mata kok saya meninggal. Sama nunggu. Karena persoalan kita ini yang buat kita itu gaya. Gaya itu mengobati beban. Akhirnya kemudian gaya itu nggak kuat dicampur maling lah. Dan itu terjadi belum. Aku betul mungkin ini dan saya pernah lakukan itu. Dan untungnya saya yang mengatakan, oh ternyata gaya ini mempengaruhi beban. Nah kita tidak lakukan. Dan itu terjadi sampai guru mengenai politik gila. Saya didatang dari duit ketika pilihan wilayah, saya pilih satu mobil ini. Tapi kalau dibantu saya pilih motor ini. Saya ketotonan dari pilihan wilayah, saya mau pilih rumah tangga. Tidak, sampai sekarang. Dan itu saya lakukan kenapa? Saya nggak kepingin anak saya ini kemudian makanannya itu dilatih makan-makan haram yang kemudian membakar dia di akhirat nanti. Kita jaga betul. Itu ngomong di sekolah, nanti ngomong konteksnya. Jika saya menyekolahkan juga sama, saya kalau pondok murni, pondok Islam 9, pesantren, tes kedokteran juga, oke masuk mandiri, beasiswa di Jakarta masuk, SBMPTN masuk di UIN. Bismillah saya masuk dokter, beasiswa di Timur Tengah masuk. Saya ngomongnya itu, saya nggak kepingin pesantren dijadikan pendidikan kelas 2. Harus dokter kedokteran, karena dokter atau pesantren. Muhammadiyah, insya Allah 100%. Ini jenis kaderisasi. Jika saya mati, saya mau dengan saya kembangkan Muhammadiyah, dekati selalu teman-teman KPM dulu, bicara tentang konteks Muhammadiyah. Bukan saya ingin, wah kok balik Muhammadiyah, numpai apa? Sehingga kita kehilangan identitas Pak, tidak egaliter lagi. Saya kepingin pimpinan wilayah tidur di rumahnya ketua ranting. Itu nanti akan menjadi cerita sejarah sampai akhir hayat Pak. Kalau Mahmud itu turun ketua wilayah, Mahmud itu kan pimpinan pusat Muhammadiyah. Sekarang kan tidak hotel, mulai apa masih. Yang kemudian tidak menyentuh urusan keumatan, tidak tahu realitas perkembangan kita. Kita ini sekarang media kemudian akan membuat kita jadi kesal. Contoh kok rasisme, mengumpulkan dana masyarakat diberikan ke yang lain. Guru Muhammadiyah, guru TPG, guru kabeh Pak. Karena ini satu saya tadi nanti dikai bingkisan. Itu belum tentu setahun pisan. Saya kepingin dana rasisme itu dia atur guru Muhammadiyah punya data. Saya mau tanya di seluruh mana? Banyuwangi punya kan data apa punya data guru-guru Muhammadiyah dan TPG yang standar gajinya di bawah? Tidak punya. Ada? Sing duwe. Ini orang sih. Saya benar tidak apa-apa. Ini sampai ke sama-sama. Sama kan, punyakah Lazis ke daerah? Itu punya data guru-guru Muhammadiyah dan TPG Muhammadiyah yang kemudian gajinya menjadi apa? Tahun lalu nggak jadi ketua Lazis tuh. Pernahkah kita berpikir Kalau ngomong gitu. anak-anak Muhammadiyah yang tidak bisa sekolah di Muhammadiyah kemudian dibeleh Lazis? Pernahkah kita maunya nama janda-janda Aisyah dan orang-orang Muhammadiyah yang kemudian tidak bisa dibiayai dengan penghasilannya di bawah setengah? Itulah karena bukan kemudian kita seperti orang berkokok kesiangan, kumpulkan dana kirim ke Palestina. Biasa, Muhammadiyah kirim donasi ke Palestina 31 miliar. Tidak satu pun enggak, mana enggak dikumpulkan ke dirinya Pak. Dan ini terjadi karena gurunya nggak dibiayai, kemudian muncul Muhammad dari daerah yang ternyata gurunya nggak setuju enggak ini. Itu kan guru yang kurang tutup Pak. Yang terjadi kemudian apa? Ya, kemudian ini orang masuk kemudian ke PTKK, masuk PTKK, dicontoh dan inilah kader-kader yang tidak punya loyalitas. Kita mau bilang keberkahan.
Ikhlas. Agak ikhlas, tapi dalam debat Pak. Ikhlas berawan. Dan ini penting. Kalau saya ngomongnya realitas, silakan nanti direkam di streaming nggak masalah. Enggak, wedi Pak, aku sadat mana? Wedi nggak sadat mana? Mana kan konteksnya kita ini satu. Ini perubahan, mengevaluasi diri kita untuk kebaikan, bukan karena benci orang Pak. Ini sistem Muhammadiyah. Mana tak bilang Muhammadiyah itu kuat karena sistemnya. Tapi ketika pimpinannya kemudian berjalan sendiri, bukan namanya jamiah. Itu kata Pak Haidar. Maka tentunya harus sama visi. Ada 6 barang. Mana yang pemuda yang hebat itu adalah ketika sudah membuat repot bapaknya gitu loh. Macam mau, pendewan mau, ini bapak. Warna saya PDM, tapi protes mana kebijakan kita kemudian tidak tersentuh. Sama mau banyak, nanti akan kita ubah dan tidak diskusi. Sama kenapa dijaga setiap bulanan? Berarti sama tidak dianggap kader Muhammadiyah. Kenapa bulanan itu diajak Pak? BBM, Aisyah, Orto, diajak mikir tentang perkembangan Muhammadiyah. Minimal ngerti kasih konten. Jadi ngomongnya sama. Tapi ternyata di sini juga sama saja. Tak kira mungkin ngomong api ternyata bodoh. Ini persoalan serius. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan bagi kita kalau mau diaspora? Pertama yang harus kita lakukan adalah konteks pemahaman agama kuat. Karena ketika kita bicara tentang diaspora dimanapun, yang membedakan kita dengan orang lain adalah agama, pemahaman konteks agama. Saya tadi bawa mobil PDM, saya bawa PDM Jombang. Di perjalanan tanya, lu mungkin ada Jombang berdiri di mana saya sholat. Tadi saya mau lihat kafe NU di daerah Sembagus, kita mampir nanti di kafenya NU Sembagus. Dan nanti ada komunikasi bagus namanya. Ternyata saya kemarin ngaji bukan diskusi, ngaji kan rontok halus. Saya ngaji di Menjeng, di Bang saya mengatakan kalau memahami kita itu adalah ketika memahami sesuatu menurut kita tanpa melihat orang lain, termasuk tentang penentuan satu Ramadan dan satu Syawal. Kau udah geger Pak. Saya mau salah aku sampai mau punya rantingan itu. Tidak perlu geger karena punya dasar dua-duanya. Satu dia menggunakan kajiannya adalah yaitu ada hadis yang menguatkan, dalam konteks hisab itu ada hadis yang menguatkan. Itu sama. Kemudian muncul konklusi caranya kemudian menjadi sama. Itu kan diskusi Pak. Itu ibarat itu ada beberapa 5 di sini. Kita kasih soal 1. Ternyata ketika mengerjakan soal itu guru matematika jawabannya beda. Kita tanya pada guru matematika, kenapa soal 1 digabung matematika 5 kok jawabannya beda? Oh mungkin rumusnya apa? Oh mungkin dasarnya ini kurang. Oh mungkin cara hitungnya salah. Butuh diskusi termasuk dalam konteks agama. Jadi nggak perlu pure Pak, nggak perlu emosi, karena ada dasar kuatnya. Yang menjadi persoalan adalah satu, kenapa ini terjadi pada bulan Ramadan dan Syawal termasuk dengan Dzulhijjah? Ini persoalan, mesti pelaju politis, urusannya duit. Untung kita ini masih bisa menggunakan kalender Masehi. Menggunakan Komariah, loro Pak. Mengundang hadir pernikahan dengan putri kami pada tanggal 13 Rabiul. Tuh kayak tetap menikah situ. Padahal seluruh kehidupan itu penanggalan, nang Jakarta Pak. Aku kalau boarding pada Jakarta masih bicara tanggal 17 Syawal namanya. Atau mungkin budal yang pesawat boarding pas budal di sana. Betul kayak Pak, ternyata salah waktu isu kakekmu. Di barang, masih susah ngantai nih lah kan kayak kerja situ, baru kita tinggal kerja situ kan. Ini perlu serius. Dan ini yang kemudian harus dicarikan alternatif bagaimana berdiskusi muncul namanya kalender Islam. Kalau saya musik, tak berkarmi persoalan politik, apalagi kalau yang bulannya juga jelas. Ini persoalan serius. Saya percaya nggak saya bisa dengan rantai mu'alaf itu.
kan orang itu semua itu bukan karena ngaji sampai degil, enggak, karena misalnya kaos kokan bersama Muhammadiyah. Saya dulu pindah di Denanya, pondok yang anti Muhammadiyah itu, dan saya di rumah itu hampir 8 tahun. Tanya aja, sekarang udah ranting baru. Saya kumpul begini sama masyarakat, sama sebagian komunitas. Karena menurut beliau Sami Ma'ruf sederhana dalam konteks dakwah itu tidak ada kata putus dalam konteks. Message itu kan ada putus, banyak message kan putus kan kayak balasan. Sama ngirim, nah ngomong itu message, ngomong nggak sampai dari balas. Tapi dia seneng, wah itu balas terus. Dan ini termasuk dalam konteks dakwah. Saya ngomong di itu, aku di kaos Mas Genta, kaos Tolosan, saya ngomong kaos Tolosan. Tapi itu saya mau mati ya. Kamu Pak Guru ini Pak, kaos ini keren Pak, muja ke 120 ribu. Kok kamangan panjang, cukup mau pakai mobil. Pak kasihkan mobil itu, mereka tuh tandingan. Lu saya sampai sekarang, berarti kalau korban ini di rumah saya, tapi kemudian ketika nanti ternyata pendekatan kita itu pendekatan haram-haram. Iya kan? Boleh tidak boleh, bahwa pendekatan masalah hidayah yang atur proses dakwah itu metodologi. Serius, saya kalau ngaji saya tanya, saya ditanya, masa itu kenapa orang Muhammadiyah itu ketika ada orang mati dari azan? Saya tanya sederhana, fungsi azan itu apa? Menurut sholat, sing sholat, ini sing murid. Nah, sama ada kuburan tani, takut mana itu, sholat apa? Nah, ini kan persoalan dakwah, metodologi sama. Sholat subuh. Sama dong jawab, colok dong main. Kan, ini mas, ternyata dibiarkan seperti bayi baru lahir. Diadani, dibiarkan. Tak jauh. Menurut penelitian medis, bayi itu sampai usia hampir 3 tahun itu tidak bisa melihat dan mendengar. Kalau bayi itu bisa mendengar, maka pertama yang dengar itu adalah ketika berembuk-embuknya kita mengeluarkan. Tolong dia ngomong itu kan gitu. Tidak suara. Loh, saya percaya logika ini kemudian dalam konteks dakwah diterima Pak. Saya tidak percaya orang ini saya ingin Muhammadiyah karena lo gara-gara menarik. Justru di Muhammadiyah ini sekarang jadi gendeng. Salafi mabuk dan sebagainya. Saya kemarin ceramah di ngawur. Stop, mohon maaf. Karena sama jin keluar dari Amerika. Kundung ini buatan Pak saya. Bagi kita haram memakai produk-produk luar negeri. Mungkin itu ya. Tapi tak tahu HP ini kayak ada produk jalan sama orang. Saya lihat Oppo, Samsung. Ya Brio, Kijang, pakai cepat semua. Sampai saya mengatakan, udah haram-haramkan Pak. Tak bilang, sangat percaya nggak? Sempak yang sama bilang ini. Sama Mas, serius, nilonnya itu dari Cina. Kalau itu menjadi haram, saya bedakan sepakan semua sama ini. Beda membedakan orang Islam dengan anak tidak, pokoknya alu berarti nggak sama. Ini serius Pak, saya ngawur, saya kalau bercanda. Bahkan biaya istri kita ini itu nilainya dari Cina. Kalau itu diharamkan tidak ada, istri kita ini bayangan Pak. Jangan sampai sembayang no. Nanti bisa disuruhkan itu. Kacau. Ada 6 poin yang harus dipenuhi. Jadi mempunyai integritas dan kapasitas untuk mengajarkan dan menawarkan Islam tengah masalah. Masalah. Jadi kader yang mau berdiaspora itu ada 6 poin. Yang pertama harus memiliki integritas dan kapasitas untuk mengajarkan dan mengamalkan Islam tengah. Tidak kaku Pak. Ojo haram. Saya ini paling mudah kalau ketemu banyak orang. Oh, tenang. Saya kalau dulu di tengahnya diundang tahlilan untuk diaspora itu bisa bertemu banyak orang. Itu tidak mesti kumpul dan ketemu mereka. Saya datang dengan istri saya, tak kena keluar 2 kilo, mohon maaf saya tidak hadir. Kok usah haram-haram, itu dong haram. Tidak boleh. Susah kalau dakwah itu yang merubah tatanan itu adalah yang berita itu Allah. Orang tak akan percaya seorang Umar bin Khattab itu makannya dekat dengan makan Rasul pada itu musuhnya dulu. Dakwah itu proses pencerahan.
diskusinya tidak eksklusif. Sama jangan ngomong aku, sama sama tante pulau kafe pasar konjuman kenal semua, satu. Saya pulang dari wilayah dulu, mesti mobil di sana pak. Bareng warung kopi, mantep ya orang-orang itu. Saya datang tak bosi pak, karena pikir saya orang minum kopi tidak mungkin 3 gelas. Mesti kebong orang gelas. Saya ini, sama tanya orang bicara sana, saya mesti ngebosi, tak bosi, tidak berani. Karena kita mau integritas tengah itu, kita kumpulin mereka. Lama-lama mager. Saya kuliah di Surabaya, kuliah di Malang, itu saya tetap pulang, itu tidak pernah pulang ke rumah. Di pasar sampai subuh, preman semua. Ini saya mengatakan, mas malam kok waktu sih mas, saya dulu ke mana ngesek kok kabari. Itu meripat rasanya nggak kalau tapi pada subuh sama kopi ini untuk jadi biasa. Komunikasi terus. Suatu ketika saya datang di Surabaya apa tuh ya, saya datang itu ada minuman yang ditaruh di minuman tengah yang bisa berdakwah dalam konteks gaspol. Di bawah, bukan apa? Tempat duduk itu putihan, saya nanti putihan. Itu jam 2 malam, saya diketek di sikil pak, saya nanti coba apa mana mau ngantuk, enggak, saya di sini, saya yang ngetes dia dengan saya dengan baik dalam konteks ini, itu bisa berubah nggak dalam konteks apa dakwahnya? Wah, begitu pak, mau mendapati suara, mau istirahat, mau istirahat, oh enggak, gampang, itu sampai subuh kasih temen, berarti sukses saya. Serius, dan itu tidak kemudian menjadi dan itu hilang lama-lama. Akhirnya nomeran. Bukan mau kemis wes jadi nomor gendeng. Saya kalau saya memang cak kan itu saya bayar. Cak, aku tidak ketemu sampai ini ada mau sampai kayak mana era karapan sekolah ya aku atau nanti atau bicaranya. Kemudian dicekel di panggilan. Oke, belum kumo yo, tak cekel bisa siap. Karena aku mulai di sini. Tapi kan itu malah yang dakwah kan memang biji tapi kebaikan itu. Kalau gue pekadok baca ngomong itu, aku melepuh masa orang luar karena orang Jawa gak punya bukti sama orang itu. Kemudian orang apa? Tidak lalu saya polsek kota masa itu gimana saya selesaikan? Menyangkut tak kota mana? Saya pidato stop. Itu apa mau? Umbang mas satu tidak berhati, umbang sama tak ada. Saya harus aku romo kopi yang tadian diambil. Ini pendekatan kultur yang kemudian tidak pernah digunakan oleh Muhammadiyah. Sekarang sama coba, saya sekarang dicoba. Itu sekarang takbiran di masjid Tiban Alfa milik Muhammadiyah. Itu takbirannya nggak kena, nggak tahu sembahyang. Oh, well, takbiran capek, siapa yang sampai dan dia ternyata malu. Dan ini pendekatan kultural penting ternyata. Dan kita nggak eksklusif pak. Ini ke bosku aku manuk tok itu. Ya entar itu orang produk semua di sana. Dan itu dengan kita nggak pernah cocok. Bro. Mana sama kepingin tahan gitu kita pindah Jombang. Oh, sama dari orang sekti mau dorong. Kalau dimati sama orang dewe guys belum berpanggung curet itu. Keroyok hukum mesti tahu. Bangsa mau ketika gusur lain tahu aku garis merah. Tak debe lah. Ternyata aku dapat ini kok. Saya mau ngapa? Tidak ada orang sakti itu. Oh, takut dan banyak dibijui pasangan. Kalau mati itu kan tidak perlu kita tentara banyak. Tentara bisa berapa doang? Ditembak apa-apa. Tentara akhir senjata akhir. Tidak perlu. Kalau rusak terlalu orang itu tidak benar itu. Mana sangat takut maka tentunya itu menjadi sesuatu yang ini penting menggunakan dakwah. Mana kalau kita mau diaspora maka minimal modal pertama kita di rumah tengah. Umatan wasatun yang bisa kemudian ini berkomunikasi dengan siapapun. Kasus Tunggu ini tidak akan terjadi ketika pemerintahnya keren. Bisa berkomunikasi. Nah, di sini politik tidak. Ada yang partai pemerintah. Tidak apa-apa. Pan nggak apa-apa, umat PD nggak apa-apa. Bagi saya partai sama pada apa? Logonya aja beda. Ada cara negatif. Tidak apa-apa. Jangan berarti minimal pan dari caleg dan itu keberanian. Dan itu penting. Saya sementara wakil bupati, wakil bisa teman-teman, wakil wali kota itu rumah saya, bupati Malang, bupati Malang. Nah, politisi siapa pun PDIP ke rumah yang tidak pernah PKB, toh. Itu
itu diskusinya menarik tentang soal. Saya mengatakan membangun negara tidak boleh kelompok. Itu realitas. Nah, jangan tahu belajar tentang piagam Madinah, Anda akan tahu bagaimana Rasulullah disebut dengan Amin yang bisa menyatukan penduduk Yasrib yang pada itu ada beberapa kelompok termasuk orang Yahudi dalam itu kemudian menjadi disebut Nabi menama umat dengan mengatur satu aturan tata negara pertama di dunia dengan piagam Madinah terjadi daripada 47 pasal. Mari Rasulullah. Nabi ngatur Pak, terus biasa betul. Nabi kemudian tetap terpercaya karena apa? Integritasnya, maka disebut ngatur memimpin. Dibuat namanya pasal 43 umat wasaton. Perbedaan pendapat Nabi mengatakan itu adalah umat. Dan itu berkas rahmah. Pendekatannya itu adalah pemahaman. Maka ilmu itu menjadi kunci dasar untuk menyelesaikan persoalan. Itu Pak kunci utama diaspora. Nah, sama belum itu di dalam nanti. Mulai nangis terus loh. Saya ini kadang-kadang dengan bapak-bapak itu kemudian berikan partai itu banyak. Terus saya itu milih lah bingung ini. Milih Megawati saat itu mau nggak terlalu keren. Milih Pandu biasa, milih Pak, milih Pak Tim Polo Kape. Ya bener lu itu sudah nangis bareng itu. Nah, aku ngomong kayak Pak, ini penting. Yang kedua, pandangan nasionalis religius dan selalu ke depan mengawal kepentingan bangsa. Ini orang diaspora. Berarti karakteristiknya ini diaspora itu adalah berpandangan nasionalis religius dan selalu ke depan dalam mengawal kepentingan bangsa. Itu termasuk karakter negarawan. Nah sekarang itu banyak politisi daripada negarawan. Beda politisi dengan negarawan. Kalau negara itu bisa berdiri di seluruh komunitas, kalau politisi mesti kelompok. Mesti kelompok. Ini kalau punya dengan diaspora dan ini menurut saya keren. Saya di semua namanya kumpul banyak orang yang kemudian berbeda. Karena di situ muncul sesuatu yang menarik. Kenapa Nabi itu ketika perang tidak pernah kalah? Ada tahu jawabannya? Kalah karena otak tutu sama. Nabi itu punya seorang intel yang sangat terkenal bernama Hudzaifah ibn yang ngeri. Nabi itu strategi perang paling handal. Ketika terjadi perang Honda, Nabi perintahkan seorang Ibnu Yaman, orang sangat bersyukur datang ke lawan musuh. Karena pada itu juga umat Islam tidak banyak, musuhnya berlipat-lipat. Tolong teliti informasi dalam pasukan berapa, logistiknya berapa dan sebagainya. Bahkan di dalam itu mau pulang namanya udah sana lari datang, saya justru mau kafir pura saya. Kemudian setelah tahu dan dilapor itu pada Nabi. Nabi panggil ahli strategi perang bernama Salman al-Farisi. Dibuatlah yang kemudian namanya Arif. Dan itu kemenangan Islam. Keren. Pernah kita punya data tentang masalah itu? Tidak pernah terukur Pak kita. Diskusi di bawah meja. Malah saya kepingin data. Malah saya dirikan kerja jam itu bukan karena kepentingan saya menjadi debat, tidak. Hanya kepingin data. Saya mau tanya, sekolah Muhammadiyah, kenapa perguruan tinggi Muhammadiyah jurusan Fakultas Agama Islam itu digratiskan dan tidak laku? Padahal Muhammadiyah adalah dakwah. Sekarang kejarnya adalah fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Tapi dakwah kita tidak menarik. Ada apa? Teliti dengan data, kumpulkan data-data sekolah Muhammadiyah, panggil dosen dan rektor serta dekan, kemudian ajukan. Ternyata kelemahan kita, file kita tidak bisa maju karena persoalan ini. Ini penting Pak, data. Dan Rasul lakukan itu. Kenapa Islam kalah? Bisa, itu strategi perang, termasuk data. Mana yang orang Islam saya sering katakan teman, orang pemuda Muhammadiyah itu harus tahan lapar dan cepat kenyang. Tahan lapar kuat. Yang kedua adalah cepat kenyang. Kekalahan Rasulullah sangat menimpa segitu banyak pasukan Muslim. Ketika perang Uhud itu adalah ketika berebut
data ramalan atau sekarang bisa kan seorang apa lebih mulai kemudian belok uang lesu itu kemudian gua rata-rata nggak ngerti kemudian depan dalam sahabat mama nabi yang terkenal bernama Hamzah juga meninggal dunia. Ini persoalan. Dan ini harus dipunyai oleh undang Muhammadiyah. Jadi keren gitu. Data. Pilkada nanti. Belajar bareng-bareng kita ya. Pilkada. Sama rilis. Pilkada ini calonnya ini hasil penelitian lembaga riset dan survei Muhammadiyah. Waduh, temenan masih survei. Berapa responden? Berapa Pak Reza? Pak 250 juta. Seger sama. Secara metodologi zaman dulu. UTI punya. Tapi itu 3 itu soalnya. Saya kumpulkan anak muda, dokter, kumpulkan. Sekarang survei, besok survei setelah gaji jadi. Berapa Pak? Persen responden 250 juta Pak. Kumpul luar IPM, IMN atau siapa? Mungkin sifatnya adalah misi acak kemudian asuh dengan bentuk analisis. Kumpulkan, besok rilis. Undang media, bukan kalau BDPM, ini lah undang survei Bupati Banyuwangi oleh Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi. Ketua lembaga undang, ketua lagi sambutan, ketua lembaga hikmah memberikan data. Keren, mulur ya. Oh kesambatan, berproposal. Dan saya kira itu, jenengan punya modal itu, karena SDM Pemuda Muhammadiyah itu jempol. Takon, kalah teman-teman lain. Yang tinggal kita kan menggerakkan, kemudian membuat aturan yang kemudian itu bisa dijadikan kota besar. Yakin saya. Saya datang ke rumah saya, kapan nginep lu pestel. Saya kalau sana wakil bupati, wakil wali kota, cuma saya itu tidak dia punya jabatan. Sama teman mas saya. Tapi kalau saya kan dengan saya mesti izin, mau berpuro Mas Cucu datang sana diskusi tentang ini dan ini adalah peran. Oh my God, bupati kan, nah ini kan dalam undangan bupati. Tapi bupati dalam rumah kita ngomong udah mau mati sekarang itu rohim. Sampai ini sekarang kan terbalik ngatok, karena bupati butuh sampai kan, jangan nggak butuh bupati. Tapi kalau saya punya data tentang pergerakan, data faktual, akurat dan dilakukan dengan metodologi keren. Menisang berani les bupati, calon bupati ngebel. Boleh di mana Bapak? Oh iya tuh, siapa calon? Datang ke sini dan itu dia akan minta advis tentang proses. Jadi nanti jelas tentang metodologi. Nah sama gak iso, ayo kita diskusi bareng dan kerjasama. Nanti tak panggilkan orang CSIS, orang Muhammadiyah yang kemudian bisa mengajarkan sama tentang konteks sedang dan data ini Pak, bukan sampai kecil. Dan ini adalah data. Orang kalau tidak punya data, kalau dia buat konsep berarti tidak terstruktur. Data dulu baru buat program. Kami coba nanti. Kalau ngarep, kalau sudah 4 yang menjadi program mudah-mudahan. Kecualinya sekali-sekali. Berapa mas sesuatunya? Mohon maaf udah dijual itu internal. Nanti ini berhubungan dengan sikap Muhammad yang mulai ke depan. Oh, enggak ada tunggu Pak. Ternyata tidak ada bupati, wali kota atau wakil bupati itu yang lain yang dengan berat semua. Informasi dengan data akurat bisa percaya. Oh main mas Aspar, Kusdia. Oh ngerti Pak Raja. Karena dia lembaga survei terkenal di Jawa Timur dan itu hasilnya akurat terus. Sekarang kan udah mata punya modal basic metodologi dan jadi pelajari. Dan saya kira itu kalau punya data, ngeri. Ngomongan sama dipercaya karena data. Bukan omongan warung kopi, Bismillah, orang data itu mesti punya data. Berapa mas hasil kita? Oh ini internal. Ini akan menjadi sikap Muhammad ke depan. Wes tak. Padahal nggak ini. Tapi apalagi ada data. Sama dicari. Karena mereka butuh data. Orang Muhammadiyah nanti akan kita alihkan dari suara ini ketika kita bikin lagi. Sehingga apa? Muhammadiyah posisinya aman. Mana di data mana? Buat apa kan gampang kita ngeris. Berapa orang responden muncul akurasi berapa persen. Kumpulkan rilis lagi. Diundang media apa? Online yang kemudian sama calon sama orang mesti punya orang.
Dan jangan ojo kemudian kok masa model jual mahal, itu penting kok. Karena apa calon sama kalau kembali itu orang Muhammadiyah kemudian butuh bupati. Karena mereka yang butuh suara kita. Ini penting. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, kalau kita mau ngomong tentang masalah diaspora, mengedepankan nilai etik, ya politik kenegarawan yang jadi ciri khas Muhammadiyah. Jadi etika yang Muhammadiyah. Tidak model plutokrat. Ada dua makhluk di Indonesia ini sekarang nggak duit. Itu versi tokoh politik Indonesia. Pertama adalah Kiai Haidar Nasir dan Buya Salimah. Jadi itu teman-teman sih nggak dari tersinggung. Nanti bisa diedit. Jadi ternyata bahwa Buya itu nggak pernah di mobilnya itu bukan apa namanya kayaknya tahun 2000. Buya itu kurang mau jalur apa ya cukup, tapi kenapa dia itu mulai sekarang namanya tahu apa namanya kesederhanaan Buya itu ekstrim, nggak ada yang bisa mirip. Ya tokoh nomor ini mulai ya kalau kita masuk saya Muhammadiyah sama buka buku nanti beli murah punya sampai 35.000. Judulnya sederhana, Matahari Muhammadiyah. Karangannya Pak Jarno Kusuma. Bagaimana seorang Ita ketika ngajar di majelis didatangi wanita, wahai kiai, anak kita sakit. Ita kan mengatakan kepada jamaah, cuma lesik, tak terlalu enak. Tapi kemudian itu lagi, kiai putra kita sakit, ditinggal jamaah, gue begini aja semua lesik. Dia datang kepada yang mengatakan, wahai anakku yang tercinta, kedatanganku tidak akan membuatmu sembuh. Karena akan menyembuhkan atas penyakit kamu semua, tidak lain tidak bukan adalah Allah. Ada yang melawan meninggal dunia katanya, mari kita ya ini putra kita maka dikubur. Apa itu? Mas, boleh naik panas nih. Cepat gue harus berapat. Saya dulu ketika teman-teman rapat dulu mulai gak tegur Mas Sabtu. Oh sering-sering kata dulu Mas Sabtu mohon izin tidak bisa dirapat karena sesuatu yang tidak diwakilkan. Lo ngeloni bujuknya diwakilkan ya bisa kenapa gimana dalam konteks pimpinan tidak boleh kan dalam konteks pimpinan musik pimpinan itu sudah apa nah ini penting harus kita lakukan dan inilah yang saya katakan betapa Aita itu memberi contoh kenapa guru Pak gak bisa bayar dia tangan jual almari kan untuk buku materi Muhammadiyah udah gaji guru. Nah sekarang kita kan enggak total sekolahannya baru terus buyar. Padahal sekarang metode apa ya? Fasilitas tercukup, mobil punya, HP punya, fasilitas kita punya lebih. Tapi kenapa meledak nggak bisa berkembang? Nanti dibuat jadi rumah bersama. Sesuatu kita punya lebih daripada zamannya Cahyo. Tetapi kenapa kemudian ini tidak menjadi Muhammadiyah menjadi besar? Hanya kumpulan para budus yang kemudian mengambil Muhammadiyah. Orang-orang, kalau orang Muhammadiyah konkret saya kira keren. Tapi orang yang mengaku dunia Muhammadiyah kemudian dunia Muhammadiyah juga ada sedikit. Karena bisa membuktikan banyak itu terjadi di daerah-daerah. Dan ini penting untuk kita sikapi. Ayo menjaga murnian Pak. Bukan karena persoalan saya kepingin jabat tidak. Kalaupun nanti Allah takdirkan saya kemudian tidak nyalon, dicalonkan kemudian tidak saya tantangan, itu karena pertimbangan saya sederhana. Asas manusia menjadi pimpinan atau tidak itu lewat saya istighfar karena aturan Nabi mengajarkan itu. Tidak. Tapi ketika saya diberi amanah maju-maju, kalau tidak Bismillah saya akan maju dan saya istighfar. Karena saya akan melihat itu masalah ini menjadi kebaikan atau menjadi. Ketika membuat saya nangis Pak, kecil lah. Orang bisa tidak kemudian masalah seperti saya, tapi tidak bisa membuat saya jadi Muhammadiyah. Itu aja cukup. Dan saya akan bangga dengan itu. Karena itu modal saya itu, tidak ada yang lain. Yang keempat, bertanggung jawab dalam meraih dan mengawal kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat. Itu diaspora harus paham. Kader-kader itu, jadi memahami konteks Islam.
Bagaimana dengan pemuda negarawan? Yang pertama harus dilakukan adalah satu, menyuarakan dan berperan aktif menyelesaikan problem bangsa, bukan menjadi problem bangsa dirinya itu. Menyelesaikan problem bangsa, kita susah. Karena saya mau bahas tambah ngerusit bangsa. Kalau jabatan, mau Pak. Ini pemuda negarawan. Kalau sama diaspora nggak bisa gitu, susah sudah. Ngeri Pak. Saya ini kuli, saya tanya teman-teman. Saya ini kulinya tidak kemudian jadi pejabat. Enggak gitu. Itu kuli, bukan. Karena saya ngejar orang miskin di Surabaya. Bendina angkat tiga, saya mau berani. Tak pernah beri Pak Apot Pak, pernah tolong 20 juta. Ini saya kata Pak, dia untuk kurung apa deh? Ini kan dikurung. Tapi saya nikmati sebagai proses itu. Doa saya tidak pernah minta kaya. Doa saya mesti minta cukup. Cukup beli mobil. Lah iya, jangan tak kaya. Nek kaya, cukup Pak, cukup. Lah mencukupkan itu kata dari kita. Jadi sederhana Pak, sehingga ada sederhana kita. Seorang negarawan dalam konteks kita diaspora itu adalah jadi problem solver, bukan malah menjadi problem. Kan enak Pak. Tadi tak menjadi problem itu ada. Dan ini harus terjadi pada teman-teman. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menarik. Saya senang diskusi dengan teman-teman saya malam jam 3. Istri saya ini orang paling baik di dunia. Jadi kalau malam dia udah dapat kopi itu terbaik di dunia. Saya ketika putar sejauh timur kan jadi bulan wilayah 3 atau 4 hari nggak pulang. Istri saya nggak pernah marah kan, Mas jaga kesehatan. Dia itu kalau marah ketika saya pulang sakit. Jadi kalau saya pulang dari sini mau marah saya mungkin tidak apotek di sini. Boleh minum apa yang mudah dari kalau bisa. Karena saya pernah sakit di rumah itu cepat waras. Karena apa? Mudah kita kalau goreng-goreng. Jadi sumpah kalau cepat waras. Dan saya sering katakan di sini ketika putar sejauh timur pada waktu jadi pimpinan wilayah. Ini saya mengatakan tidak pernah mah jaga kesehatan. Sampai 4 hari nggak pulang, dia mengatakan Mas saya masih hidup. Tidak pernah pulang. Tanya teman-teman, udah apa itu? Lu BBM itu Mas saya masih hidup artinya. Mulia mas, mulia diurut. Ini kamu aja, tanya itu ya. Dan sekarang menjadi aktivis tangguh. Dan saya sekarang sering ditinggalkan karena dia termasuk pemuda Jawa Timur. Saya mengatakan sama yang mati dia ini tidak ada yang lain. Mana saya mengatakan sederhana, saya sangat ingat pesannya Bu Yang sekarang pikir kalau kamu mau melihat umat Islam, jumlah umat Islam, jumlah ya, lihatlah ketika datang, bukan matahari, jawab Idul Fitri, jumlah kok. Tapi kalau kamu melihat jumlah, kepingin melihat jumlah orang iman, itu adalah ketika sholat subuh. Wis itu tak ngomong. Jadi kalau Dewi ngomong daki itu ketika sholat subuh gak tahu teko itu jadi persoalan dirinya. Dan ini penting. Saya tidak pernah lepas itu bersama, termasuk maghrib bisa subuh. Dulu nggak tak pikir, tapi lama-lama tak pikir. Apa tadi itu kita ini tidak? Dia harus sholat. Dan ini menjadi kebiasaan saya. Ya. Dan ini harus penting bagian dari semua. Seorang adik kalau saya tua saya. Sekarang pengalaman hidup lebih banyak saya karena anak saya sudah kemarin sekarang koas yang pertama total. Jadi artinya apa? Ini kita lakukan dalam konteks keyakinan diri bahwa di antara kehidupan itu pasti ada konten bangku adalah keimanan. Dan ini harus jadi modal pertama pemuda Muhammadiyah ketika berkiprah dengan bentuk diaspora. Itu menjadi tidak ngomong ideologi lagi. Saya khawatir gak jelas ideologi ini melok kantor pindah sono. Susah, tidak ada yang meruduli. Ngomong kekuatan, cicil, jumlah kilo, saya titik, ngomong politik gitu loh. Dan ini penting kita evaluasi. Saya berdiskusi banyak suatu ketika. Yang datang ke Jumat, tak ingin tak ingin mana. Gratis. Ayo kita diskusi tentang ke depan tentang atau sebagainya. Tidak bicara tentang tamat dan sebagainya. Tahatin akhir diri. Saya ketemu nanti bisa ketemu dengan Mas Lutfi tahun anggota KPK setiap hari ketemu kita yang dulu gak jadi dan sekarang Pintauli mengenai
Lugu dan Mas Uti jadi KPK, kita punya teman KPK 1 orang Muhammadiyah. Kita diskusi banyak tentang masalah problem kemuhammadiyah dan kebangsaan. Dan ini kalau kemudian menjadi kekuatan besar, saya kira Banyuwangi menjadi keren. Minimal saya punya wadah tentang apa namanya Dahlan Foundation atau apa namanya. Tapi umumnya Dahlan Institute atau nama siapa di sini, tokoh Banyuwangi pertama di sini siapa, jadikan ikon, kemudian itu menjadi kumpulnya teman-teman bersama penataan ke depan tanpa konsep dakwah. Saya kira itu jadi kekuatan besar. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali mohon maaf ya, saya lebih baik suka karena sifatnya ada evaluatif, dan kalau saya suka tidak suka. Tapi kalau kita evaluatif, targetnya adalah kebaikan. Jangan kemudian ikon berkemajuan itu menjadi kemunduran. Dan ini harus menjadi rasa bersama untuk membangun konteks berorganisasi. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang berkurang. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama untuk luar biasa. Jadi luar biasa teman-teman, membuka cakrawala berpikir kita. Bagaimana kita harus bergerak ke depan. Jadi ya Iqbal, nek ape ning politik, ojo sungkan-sungkan. Ya Mas Kumbara, mana Mas Kumbara wis mulih tiba ya. Ya. Nek ape berpolitik, ojo setengah-setengah. Ayo didukung bareng-bareng kan gitu Mas Abdul ya. Jadi monggo teman-teman. Ini Mbak Yai Iqbal kayaknya yang pertama kali mau bertanya nih, monggo. Monggo teman-teman, saya persilakan yang ingin berdialog dengan Mas Abdul, saya antarkan mic-nya, monggo, silakan. Jadi saya hanya coba ya. Jadi saya kemarin juga teman-teman Bojonegoro diskusi sampai jam 1 malam sama Mas Ali, ketua BDPM itu. Mas Abdul, ini kan karena ketua BDPM sekarang jadi bendahara di Partai Demokrat Bojonegoro itu. Terus yang satu di Mas Yoto, yang dulu sekarang di Nasdem DPR itu. Kang Yoto itu. Yang kedua siapa ini, satu teman baik itu di Nasdem. Dan teman-teman di Panas sebagainya. Termasuk yang roda BDM. Saya datang ternyata mau dibantai banyak orang di sana. Karena saya ngomong diaspora. Termasuk Pak Malik. Pak Jepang yang kotak saya tentang data itu. Mas Abdul, apa yang harus dilakukan ketika pemuda Muhammadiyah itu bergerak partai? Saya hanya mengatakan sekarang, hari ini Mas, yang peluangnya besar dan terus dengan data yang disurvei untuk kemungkinan di pertarungan politik ke depan itu yang kita dukung tanpa pernah melihat partai. Dan ini gak salah, kalau ini sama. Jadi mulai bersampaian PAN, kok kuat dukung, yang lain juga harus dukung. Nah pernyataan sekarang menjadi penyakit itu keluarga kita, orang hati itu mudah dan dukung, bahkan lele itu akeh. Dan itu penyakit, tapi stigma negatif tidak benar. Ini wadah dakwah, tergantung siapa yang pistol itu senjata membahayakan. Tapi kalau yang memegang orang hebat, maka dia menjadi manfaatnya luar biasa. Tapi kalau orang memegang orang tidak baik, maka dia akan menjadi tidak pernah dengan pemeran betul. Nah, saya katakan, ayo Pak, silahkan di partai manapun dengan konsep ada peluang dan harus disadari bersama, itu adalah bagian dari dakwah. Datanya harus konkret betul. Dari teman-teman kemarin di Bojonegoro ada di Nasdem, tak bilang ini suaranya paling banyak silver. Maksudnya yang kita beri keterangan, kita dorong. Oh ini dari PDIP, api kita dorong. Jadi ngapa saya ke rumah saya PDIP pusat Pak, 2 orang. Mas yang nyalak sini, dibantu. Mas Agung dari provinsi itu bantu di Bojonegoro sekarang ini hampir 16 miliar. Kemarin kontak saya satu, tolong mintakan Indonesia tanah akan saya bangun 2 lantai dan 1 mobil. Nah harapan kita Muhammadiyah itu biayai tujuan jalur. Kalau sekarang kita mau ngomong tentang geopolitik itu terukur tuntas gitu. Kita sekarang ada 14 dapil. Kita pilih dengan elektabilitas keren orang-orang Muhammadiyah. Kita biayai. Kalkulasinya untuk anggota dewan pusat habisnya 10 miliar. Jadi kalau 14 itu berarti kan 140 miliar.
ya kan? Kalkulasi lah, dihitung dengan kalkulasi lah. Kalau mengatakan, oh ini kuat. Muhammadiyah membantu, kalau doa Muhammadiyah membantu situ. Dengan prasyarat jasmanya harus diambil oleh Muhammadiyah. Sama tahu jasmas DPR Jasmas DPR itu 25 miliar per tahun. Nah, kita dapat 10 kilo Pak. Dan ini kalau digerakkan bersama, saya kira kekuatan besar. Tetapi dalam konteks tidak kemudian kader siapa direkrut orang yang punya elektabilitas dari partai manapun dia konsesinya jasmani dari Muhammadiyah. Kalkulasi kita dapat 10 kursi. Kalau 25 miliar per 10 berapa? 250 miliar Pak per tahun. PDM Banyuwangi Pak mau bangun gedung, pengen, tapi kemudian dibuatkan laporannya wilayah kan gitu. Kalau itu kemudian dimainkan terus saya kira itu namanya investasi politik. Sehingga Muhammadiyah tidak jadi politik seperti sekarang Pak. Ini penting juga harus dibahas secara tuntas dan saya sudah ngomong dengan tokoh-tokoh hebat. Ternyata belum sampai pada tataran itu Muhammadiyah. Dan ini kalau kemudian ditata betul Pak, Masya Allah Pak, itu nanti berefek kabupaten, provinsi itu nanti kita semua. Kalau ini kemudian tidak kita coba mulai, kita menjadi manusia marginal. Nangis bareng demi nolak kebutuhan. Nangis terus. Cik, tapi betul dan keadaannya baik. Ayo diskusi bareng. Loloan orang masalah, tetapi konsepnya sama. Bagaimana membangun Muhammadiyah berdebat, gitu loh. Oh cuma kemudian beda dan musuh gitu loh. Susah kalau beda dan musuh. Oh susah sama Muhammadiyah kita sama mikir Muhammadiyah gitu. Tapi aja kalau di Muhammadiyah loh. Penting kan Pak? Tidak pernah Pak saya paling dibenci orang karena omonganku atas loh. Lah kamu nggak terbaik ini. Mau kamu bukan orang Jogja ya? Itu apa aneh gitu loh. Karena sifatnya adalah evaluatif untuk kebaikan kita bersama. Salah, itu sama satu salah teman ngomong gitu. Mau kami kan kita. Itu namanya diskusi musyawarah. Itu dalam konteks Islam diajarkan musyawarah. Nabi juga sama. Nah ini kalau kemudian kita samakan dalam konsep ini, kenapa udah mau mati dan jumlah segini itu sudah gudang aja. Tapi dengan konsep sama, visinya sama. Di rapat itu jalan ngarep ngundang, nyolot ke dalam bumi ngundang. Selesai di forum, selesai. Kita bergerak bersama. Oh, kemudian mendorong kan ada bisa dulu. Di Jombang Pak ini nggak ada. Oh, baik. Jadi memang kita ini satu, ayo diputuskan bersama. Kalau ada konteks organisasi, tidak ada jalan sendiri. Kita lakukan bersama, kita tanggung jawabkan bersama, dan kita bersama. Itu organisasi. Malah tidak ada konteks organisasi nasional. Saya itu hasil keputusan rapat pimpinan mengatakan ini itemnya ini. Kita jelas. Tidak ada kata saya, aku ketua PMPW enggak boleh. Hasil keputusan rapat pimpinan. Karena sifatnya adalah kolektif, dan itu sama dengan kita membuka konsep tentang pertemuan politik maupun diaspora. Jadi tak ada yang bikin orang. Mas kerja. Dari partai berhutang, bahkan itu mau pak perintah orang ngomong, tidak terlebih di PSI buya. Jadi kemudian samakan persepsinya. Rumah besar kita adalah Muhammadiyah. Kalau itu sepakat dan kumpul, kalau tidak turban. Nangis pak. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Dan saya teruskan bila lagi saya bilang hak astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masih banyak yang penasaran Mas. Benar. Banyak yang penasaran. Enggak. Masih yang banyak yang penasaran ini.